Saya sebagai pakar hukum asli Cirebon itu berharap akhiri kasus Vina sekarang. Pakar hukum asli Cirebon ungkap fakta baru. Akhiri kasus Vina dan lindungi saudari Linda. Di sisi lain, nama Mel-Mel saat ini ramai sedang jadi perbincangan publik usai mengaku mengetahui kasus Vina Cirebon yang jadi korban pembunuhan. Lantas, rahasia besar apa sebenarnya yang sedang disimpan oleh saudari Linda? Peran Mel-Mel dalam kasus Vina ini sebagai apa? Saksi atau justru ia memang terlibat dalam tragedi pembunuhan Vina dan Eki? Akankah kemunculan Mel-Mel ini disetting ngarang cerita memposisikan diri untuk melabuhi kasus ini? Belakangan ini kerap muncul adanya saksi baru yang mengatasnamakan teman salah satu dari kedua korban. Seperti halnya sosok Linda, Aep, dan yang terbaru kini ramai dibahas adalah kesaksian dari sosok Mel-Mel yang mengaku teman dari korban Eki. Kasus Vina dan Eki ini diketahui dikeroyok oleh sejumlah geng motor hingga tewas mengenaskan pada tahun 2016 silam. Sampai saat ini masih ada beberapa pelaku yang belum tertangkap meski sudah 8 tahun lamanya. Setelah pihak polisi mengungkapkan nama-nama pelaku yang masuk dalam DPO, publik pun justru kini dibuat menerka-nerka setelah DPO lainnya dihapus usai penangkapan saudara Peggy Setiawan. Kemunculan sosok saksi baru atas nama Mel-Mel yang mengaku melihat langsung kejadian kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 lalu di Cirebon. Dalam pengakuannya tersebut, ia merupakan sahabat dari Vina dan Eki. Bukan hanya itu, ia juga mengaku menyaksikan pembunuhan yang dilakukan oleh sekelompok geng motor terhadap keduanya. Mel-Mel ini muncul usai mengirimkan voice note kepada Wirang Birawa, sehingga pengakuannya berhasil mencuri atensi publik sebagai saksi kunci untuk mengungkap kasus Vina. Dari sekian banyak cerita atas kematian Vina dan Eki yang disampaikan oleh saudara Mel-Mel, akankah kalian yakin dengan cerita kesaksian Mel-Mel tersebut? Hal ini rupanya justru menimbulkan tanda tanya besar soal apa sebenarnya peran Mel-Mel di balik pembunuhan Vina. Termasuk salah satunya ahli firasat Wirang Birawa yang kini menyingkap banyak kejanggalan yang ada dalam diri Mel-Mel. Kendati demikian, tak sedikit yang meragukan kesaksiannya yang diduga hanyalah cerita karangan. Pasalnya sekian banyak ditemukan sesuatu yang janggal dalam pengakuannya itu. Seperti dalam pengakuannya kali ini, pengakuan Mel-Mel justru tak seperti yang diceritakan saat dimintai keterangan oleh tim TV One sebelumnya. Sebelum kejadian, Mel-Mel bercerita bahwa dirinya jalan bersama Linda sementara Eki boncengan dengan Vina. Ia juga mengaku jika dirinya tidak ada menaruh rasa curiga apapun terhadap sesuatu yang bakal terjadi pada Eki dan Vina. Namun dalam voice note kali ini, Mel-Mel malah berbanding berbalik dengan cerita di awal. Ia justru mengaku jika pembunuhan Vina dan Eki tersebut memang merupakan rencana atau disetting oleh saudari Linda. Karena di sini masih ada saya, kenapa Vina menyebutkan 12 orang? 12 orang yang disebutkan Vina itu terakhirnya adalah saya, karena yang disebut yang di lokasi ya mas, yang di TKP. Yang malam itu ngasih tahu ke Egi bahwa Vina dan Egi itu akan melewati situ, itu sudah disetting mas, sudah disetting sama si Dinda ya. Orang yang pertama tersakiti itu adalah saya mas. Jika hukum tidak bisa memonis mereka, maka hukum saya sendiri yang akan memonis mereka. Ingat kata-kata Vina yang terakhir dia ucapkan, kalau polisi tidak bisa menghukum, maka Vina akan kasih mati semua. Itu betul mas. Itu mutlak pasti terjadi. Dan jangan sangka si Sakala itu akan bebas berkeliaran. Wirang Birawa lantas membagi peran Mel-Mel dalam kasus Vina ini. Pertama, bisa jadi ia memang saksi yang betul-betul melihat. Kedua, tak menutup kemungkinan dia adalah pelaku yang terlibat. Tapi dia berusaha untuk menghilangkan jejak, merubah statusnya dari tersangka menjadi saksi. Ketiga, bisa jadi dia hanya pansos dan mengarang cerita agar perhatian publik terpisah belah untuk menghilangkan siapa otak dari semua ini. Ada 3 persepsi di sini. Ya, saya tidak berani mengungkapkan dari penilaian saya apakah dia terlibat atau tidak, tapi begini. Yang pertama,
Bisa jadi, ya, jangan-jangan dia hanyalah saksi yang benar-benar saksi, betul-betul melihat, dan dia selama ini tidak berani untuk mengakui ini semua. Ya, yang kedua, dia adalah pelaku yang terlibat dan dia berusaha untuk menghilangkan jejak, merubah statusnya dari tersangka menjadi saksi. Dan yang ketiga, dia hanya berusaha pansos semata. Jadi menciptakan cerita-cerita baru dan opini-opini baru. Nah, dari 3 asumsi itu, polisi wajib untuk mendalami orang ini dan mencari asal muasal siapa identitas balik suara rekaman. Kalau aku hitung di sini, aku punya 23 catatan yang dimana kalau ini aku jadikan rujukan untuk meriksa orang ini dan interogasi orang ini, aku yakin dalam waktu 1 jam, kalau dia memang pelaku, aku bisa membuat dia mengaku. Tak hanya itu saja, pakar hukum asli Cirebon Firman Chandra rupanya juga turut menyoroti kasus Vina ini. Dalam penuturannya, Firman berharap agar mengakhiri kasus Vina, seolah dia memberikan sindiran tegas terhadap pihak Polda Jabar. Selain itu, pakar hukum tersebut juga singgung soal Peggy Setiawan yang diduga salah tangkap. Jika nantinya Peggy benar-benar terbukti korban salah tangkap, keputusan polisi tersebut tentu saja mengundang banyak perhatian dan akan menerima teguran keras dari berbagai pihak. Bahkan, Firman Chandra juga menyebut agar melindungi sosok Linda. Rupanya sosok inilah yang sebenarnya menyimpan rahasia besar di balik terungkapnya kasus Vina dan Eki. Saya sebagai pakar hukum asli Cirebon itu berharap akhiri kasus Vina sekarang. Apakah Presiden dengan turun tangan menyelesaikan kasus ini? Tidak juga. Kalau dibebaskan berarti penyidik harus mencari tersangka baru lagi. Iya kan? Kalau misalnya masih menunggu berarti masih belum yakin. Tinggal kita lihat berani nggak menyerahkan tersangka baru ini sebelum 20 hari. Pertama yang pasti kalau memang salah tangkap, proses berikutnya adalah polisi yang salah tangkap tadi harus masuk propam. Kalau saya sebagai praktisi hukum, Linda ini harus dilindungi. Sementara pelaku Saka Tatal, ia sebelumnya tidak hadir saat dipanggil oleh pihak kepolisian. Peran Saka Tatal ini juga tak kalah perhatian setelah dirinya mengaku korban salah tangkap. Namun faktanya, ia justru kini kembali diusut usai adanya saksi Mel-Mel yang mengatakan jika Saka Tatal bukan korban salah tangkap. Ia memang benar-benar terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Saka Tatal memang selalu didampingi oleh kuasa hukumnya, Titin Prialianti. Sosok kuasa hukum dari Saka Tatal ini juga ditemukan banyak kejanggalan. Bahkan Wirang Birawa ingin sekali bertemu dengan Saka Tatal dan kuasa hukumnya itu. Pasalnya ia terlihat seolah sedang menyimpan rahasia di belakang Ibtu Rudiana, ayah korban saudara Eki. Ibtu Rudiana justru kini tak lagi menunjukkan wajahnya di muka publik. Padahal keluarga dari almarhumah Vina, mereka rela berkorban untuk terus mengusut tuntas kasus Vina demi menemukan keadilan. Gini dong Pak, akhirnya Bapak harus buka suara, ya berarti yang Aibtu atau Ibu itu adalah memang Bapak yang direkomendasikan untuk sekolah perwira dan menjadi Kapolsek. Saya harap Bapak tidak hanya bungkam dan menutup kasus ini secara tidak langsung. Saya tahu Bapak akan dilema antara memilih sesuatu dan buah hati.